Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat Gear Anxiety dan psikosomatik dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Kang Ujub. Tentunya kita masih seputaran asam lambung, Gear Anxiety dan psikosomatik. Teman-teman semuanya, seperti biasa saya doakan kalian yang masih banyak sensasi semoga segera membaik dan insya Allah kalian bisa beraktivitas kembali dengan aman dan lancar. Hari ini teman-teman hari yang ke-6 bulan puasa ya, suci Ramadan. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan aman dan lancar ya di hari ke-6 ini. Bagaimana dengan kalian teman-teman? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Tapi beberapa di antara kalian teman-teman saya melihat ada ya mungkin 2-3 orang yang saya baca di kolom komentar yang ternyata sampai dengan hari ini masih banyak sekali sensasinya. Kenapa seperti itu teman-teman? Tapi ada juga ya justru malah banyak teman-teman yang komen kalau ternyata justru mereka setelah berpuasa ini merasa lebih baikan, merasa lebih nyaman dan sensasinya juga lebih sedikit, hampir tidak ada malah ya. Dan ketika sudah masuk waktu buka puasa justru malah muncul lagi sensasi-sensasinya. Nah itu kenapa bisa seperti itu, ini kita akan coba bahas di video kali ini teman-teman. Nah teman-teman semuanya, sobat Gear Anxiety dan psikosomatik dimanapun kalian berada, tentunya sebelum itu ada beberapa tips yang saya berikan ke kalian juga ya, untuk kalian bisa mengawali puasa kalian. Mulai dari bangun sahur teman-teman ya, sebisa mungkin bangun sahur seperti yang saya bilang di video sebelumnya. Untuk sahur pertama itu teman-teman ya, kalau kalian mau bangun sahur coba makan sahurnya di akhir waktu teman-teman, jangan terlalu di awal-awal ya, misalnya jam 2 atau setengah 3, itu sebaiknya jangan teman-teman. Sebenarnya nggak jadi masalah teman-teman, asal kalian bisa tahan teman-teman sampai mau waktu sholat subuh, jadi kalian nggak tidur. Nah yang jadi persoalannya teman-teman ketika kalian habis makan itu terus langsung baring teman-teman kan, biasanya seperti itu. Kenapa kalau di jam 4 itu saya lebih sarankan supaya ketika kalian sahur di jam 4 itu hanya tinggal beberapa menit lagi sudah masuk waktu sholat subuh. Nah ketika masuk sholat subuh otomatis kan kalian ada gerakan kan, jadi kalian makanannya juga cenderung lebih mudah dicerna dan cepat diserap oleh tubuh teman-teman, sehingganya si lambung tadi tidak bekerja berat. Nah yang saya khawatirkan ketika kalian sahurnya di jam 3 itu kalian terlalu lama menunggu durasi sampai di waktu subuhnya, akhirnya kalian ngantuk tidur. Nah akhirnya nggak enak lagi perutnya kan, bangun lagi tiba-tiba sensasi muncul ya, badan rasanya nggak enak, perut, dada sesak, jantung berdebar. Itu karena terlalu cepat waktu tidurnya dari waktu makannya teman-teman. Nah itu dia alasannya. Yang kedua juga alasannya ketika kalian buka puasanya itu ketika kalian sahurnya itu di akhir waktu, nanti energinya juga bisa bertahan sampai dengan kalian masuk waktu siang hari. Nah kalau sudah siang hari kan biasanya tidur siang kan setelah zuhur, atau mungkin di jam-jam 10 kalian mau tidur siang juga boleh, nggak ada masalah. Dan biasanya setelah sudah bangun tidur itu kita rasanya badannya itu fresh lagi ya, kayak laparnya itu udah nggak ada teman-teman ya, mungkin ada tinggal leher yang ada agak kering dikit lah karena mungkin haus atau gimana, tapi nggak terlalu yang seperti kalau kita nggak tidur siang teman-teman ya, biasanya kita bangun itu agak sedikit fresh. Nah itu tuh fungsi dari kita makan sahur di akhir waktu teman-teman, jadi biar ada energi sampai di waktu kita mau tidur siang itu. Nah yang berikut teman-teman sobat Gear Anxiety dan psikosomatik, kenapa banyakkan dari kita ini yang kalau berpuasa itu justru malah enakan. Nah, dan setelah berbuka puasa justru malah sebaliknya ya, sensasinya malah muncul lagi. Nah itu teman-teman saya rasakan juga. Nah alasannya teman-teman, ketika kita berpuasa itu kita merasa dalam keadaan sebenarnya untuk sisi khawatirnya dan merasa amannya itu, khawatirnya itu cenderung sedikit daripada merasa amannya teman-teman. Ketika kita dalam keadaan berpuasa banyak hal yang kita hilangkan, kebiasaan-kebiasaan buruk dari kita ya teman-teman ya. Mulai dari overthinking itu mulai berkurang tuh teman-teman ya.
karena emosi juga kita terjaga teman-teman. Nah misalnya ketika kita berpikir yang buruk-buruk teman kan, ketika kita berpikir yang negatif-negatif terkait dengan bulan suci Ramadan ini, kita itu lebih takut teman-teman, karena puasa ini kan perintah Allah ya. Jadi kita merasa seolah-olah kalau kita itu sedang dalam berbuat baik teman-teman, dalam beramal. Nah ketika kita dalam keadaan beramal, insya Allah hati kita itu merasa pasrah aja teman-teman. Kalau kumat ya udah kumat aja, intinya saya hari ini lagi berbuat baik, intinya saya hari ini lagi beramal. Nah itu semoga dengan amalan saya ini juga Allah tahu keadaan saya, Allah juga bisa menggugurkan dosa-dosa saya, atau Allah angkat penyakit saya, dengan harapan-harapan itu kan. Nah itu dia teman-teman, salah satunya alasannya juga. Sebenarnya banyak sekali alasannya ya teman-teman ya, untuk kita itu merasa aman, merasa lebih nyaman ketika berpuasa. Yang kedua, ketika kita berpuasa itu kenapa kita bisa merasa lebih nyaman ketimbang tidak puasa teman-teman, itu dikarenakan pada waktu puasa itu tubuh itu teman-teman cenderung merasa kalau kita lebih aman daripada makanan-makanan kemarin-kemarin yang kita khawatirkan teman-teman. Nah biasanya di kita teman-teman yang sering makan itu justru malah banyak khawatirnya teman-teman, apakah makanan ini cocok atau tidak, apakah makanan ini cocok atau tidak. Nah kekhawatiran-kekhawatiran itu teman-teman kemudian melahirkan anxiety, kemudian membuat kita jadi banyak sensasinya akibat dari apa yang kita khawatirkan tadi teman-teman, terkait dengan makanan-makanan yang kita makan setiap hari. Nah kebalikannya teman-teman, di puasa kita malah justru tidak makan kan, jadi akhirnya tidak ada yang harus kita pikirkan, oh saya nggak makan apa-apa kok. Jadi artinya pemikiran kita itu langsung secara otomatis membuat tubuh kita itu merasa tidak dalam keadaan berbahaya teman-teman, karena kita lagi tidak memasukkan apa-apa ke dalamnya. Nah itu dia teman-teman, jadi rasa khawatirnya juga semakin berkurang. Nah alasan yang ketiga teman-teman, tubuh juga merasa baikan teman-teman, merasa aman, merasa nyaman ternyata setelah kita rasa ternyata kok saya malah napasnya agak lebih ringan, kenapa saya malah tubuhnya agak lebih fit dibanding ketika saya nggak puasa. Nah itu juga dikarenakan ya sel-sel atau jaringan-jaringan tubuh kita itu teman-teman sedang berusaha untuk membuat sel yang baru teman-teman, jaringan-jaringan yang baru, artinya meregenerasi lagi. Dan ketika ada regenerasi terjadi teman-teman, berarti ada pemulihan di sana teman-teman, ada pemulihan di sana. Makanya banyak orang yang sembuh setelah berpuasa, yaitu karena ada pemulihan. Nah itu dia teman-teman ya. Alasan yang terakhir teman-teman, ketika kita berpuasa biasanya kan kita menahan diri kan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Nah misalnya teman-teman, ketika kita di bulan suci Ramadan ini pengen marah misalnya ya, ada yang membuat kita emosi dan lain sebagainya, itu teman-teman ternyata kita tahan ya, kita nggak jadi marah, kita masih mempertimbangkannya lagi teman-teman. Ini kalau saya marah nanti batal puasa saya atau berkurang pahala puasa saya gimana ya kan. Begitu juga kalau ada yang membuat kita baper ya, membuat kita itu tersinggung dan lain sebagainya, kita berusaha untuk menenangkan diri teman-teman. Nah itulah nikmatnya puasa teman-teman ya. Jadi tidak hanya makan dan minum saja teman-teman, tapi kita mengatur pola hidup kita, pola sifat kita. Nah sehingganya efek positif dari puasa itu teman-teman kita rasakan tidak hanya ke tubuh kita, tidak hanya ke fisik kita, tapi juga melatih mental kita. Nah itulah dia perintah wajib yang satu ini yang kenapa sangat dinanti-nantikan oleh Nabi dan para sahabat pada waktu itu ya. Karena itu banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah berpuasa ini teman-teman ya, dari 12 bulan 1 bulan ini teman-teman, yang menjadi pedoman atau evaluasi hidup kita selama ini teman-teman. Kemudian kita belajar lagi untuk 11 bulan berikutnya ya. Tapi yang namanya manusia kan teman-teman, ketika kita sudah kembali ke asalnya, ke habitatnya ya, mulai marah lagi, mulai emosi lagi, mulai nggak stabil lagi. Padahal 1 bulan itu sebenarnya kita harus belajar dari sana teman-teman. Nah itu dia
Nah, tapi beda teman-teman ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak berpuasa, barang tentu teman-teman ada hal kecil aja itu bisa kita persoalkan ya. Mulai baperan, mudah tersinggung, marah ya, mulai nggak stabil lah pokoknya emosi kita teman-teman. Nah, akhirnya sensasi juga berdatangan hadir ya, bergantian mulai dari pusing, kelengan ya, jantung berdebar, sesak. Ya, akhirnya teman-teman sensasi-sensasi ini teman-teman awet setiap harinya ya, karena apa, emosi kita setiap hari nggak stabil teman-teman. Nah itu dia, makanya teman-teman kebanyakan di kita ini yang mengalami asam lambung GERD anxiety dan psikosomatik ini justru merasa aman dan nyaman ketika mereka berpuasa. Saya juga ngalamin itu. Nah kalian tulis di kolom komentar teman-teman, apakah kalian juga justru merasa enakan ya, merasa baikan ketika kalian berpuasa ya, silakan kalian tulis di kolom komentar. Nah terus bagaimana kalau saya ternyata saat berpuasa masih ada sensasi-sensasi? Ya udah, selagi teman-teman sensasinya itu masih bisa diatasi, atau selagi sensasinya itu biasa-biasa saja seperti sensasi sebelumnya, ya udah teruskan aja teman-teman ya. Mana tahu ketika kita belajar untuk ikhlas, belajar untuk bodo amat, cuek dengan sensasi yang hadir teman-teman, bisa saja dia Allah angkat, Allah berikan kesembuhan. Nah ketika teman-teman juga mulai merasa kok sensasinya ini masih ada aja ya, masih awet-awet aja, nah itu teman-teman coba lupakan dulu sensasinya teman-teman ya, lupakan dulu, jangan dipikirin dulu ya, nanti sensasinya bakal hadir kalau saya puasa apa enggak ya, jangan dipikirin kayak gitu teman-teman ya, nanti dia bakal kejadian kalau teman-teman sugesti seperti itu pemikirannya. Nah itu yang menjadi pengalaman saya ketika teman-teman sudah berusaha untuk berpikir positif misalnya nih ya, tapi masih ada aja sensasi yang timbul teman-teman, ya udah biarin aja, pasrah aja teman-teman. Nah yang penting kita dapat keberkahan puasanya, itu aja. Percuma juga teman-teman ketika kita puasa nggak puasa sama aja sensasinya datang lagi ya, mau puasa nggak puasa sensasinya ada-ada aja teman-teman ya. Mending kita puasa ya daripada kita nggak puasa tapi masih ada sensasinya. Kalau kita puasa kan dapat keberkahannya, dan insya Allah kalau dapat bonusnya insya Allah kita sehat teman-teman, itu dia ya. Nah oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.